Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Maula Faizi dengan NRP akhir 064. Nah, jadi di sini untuk penugasan SESLab Ethical Hacking saya udah eh, menyiapkan total 6 soal, 2 soal Reflected SSS, 2 soal Stored XSS, 1 soal SQL Injection, dan 1 lagi soal SSTI. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja ke yang basic dulu di sini. Reflected XSS into HTML context with with nothing encoded. Nah, jadi di sini intinya itu kita harus nge-perform cross-site scripting yang memanggil alert alert function. Oke, jadi mungkin kita akses labnya aja di sini udah saya buka. Nah, di sini kita dikasih sebuah search bar. Nah, untuk nge-perform search apa namanya? Cross-site scripting ini, dia kan manggil alert alert function di JavaScript. Nah, jadi kita bisa langsung tulis aja di sini script alert backslash script. Nah, kita udah dapat alertnya di sini dan ini udah berhasil. Dan juga bisa di apa namanya, di searchnya di sini juga ya, di atas juga. Jadi kalau kita tulis di atasnya di sini script alert script, nah dia bakal sama juga nanti kayak tadi. Dan ini udah selesai buat buat apa namanya, buat soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita close. Oke, yang soal kedua ini sebenarnya mirip-mirip juga sama soal satu tadi. Hanya saja di sini dia ada atribut angle bracketnya dan HTML-nya itu dia encode. Oke, jadi bisa kita langsung akses labnya dulu aja. Nah, ini sama kayak tadi ya. Eh, jadi di sini kita coba dulu aja search misal ABCD 123. Nah, ini kita lihat page source-nya. Kita cari yang tadi kita ketik ABCD 123. Nah, di sini bisa kita lihat di hasil yang kedua. Nah, yang bagian ini dia tuh value-nya itu masuk di runtime apa ya. Jadi saat search itu value yang kita masukin dia dimasukin juga di sini value-nya. Nah, ini bisa kita exploit, kita panggil tadi yang alert function-nya. Jadi langsung aja kita on mouse over kayak gini, alert bentar, salah alertnya true, dan berhasil, labnya udah solve. Nah, ini dia. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu stored XSS. Nah, ini dia. Oke, di sini stored XSS ya. Kita coba akses labnya dulu aja. Oke, untuk mengerjakan ini ya, eh, kita bisa buka post yang ada, terus kita tinggalkan komen di sini. Nah, di sini komennya kita eh, sama kayak soal yang pertama tadi. Kita sisipkan script alert di sini karena di tugasnya juga kita memanggil alert function lagi. Nah, untuk name-nya misal di sini kita kasih nama David, emailnya david@gmail.com. Nah, websitenya https google.com. Oke,
kita post. Oh, wait. Formatnya apa di sini? Oh ya, typo tadi. Sorry. Oke. Berarti sekarang komennya udah terkirim. Terus kalau kita balik ke blognya, nah dia bakal nge-execute komen yang tadi dan alertnya muncul. Itu dia. Nah ini komen kita yang tadi. Oke, soal ketiga selesai. Udah solve. Nah, sudah solve ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, kita akses labnya dulu. Oke, jadi di sini yang kita diminta itu kita submit komen lagi kayak tadi. Tapi komennya itu memanggil function alertnya lagi saat author name-nya itu diklik. Oke, bisa. Kita buka aja post yang ini. Oh, sebentar ya, masih loading. Nah, kita tinggalin komen lagi di sini. Tes namanya misal David lagi kayak tadi. Nah, coba website-nya lagi kayak tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia apa namanya? Username-nya itu hyperlink. Jadi bisa kalau kita klik dia mengarahkan kita ke Google. Ke apa namanya? Ke website yang udah kita tulis sebelumnya di sini. Nah, kalau kita lihat di page source-nya, nah, kita lihat di sini ada anchor tag, ada href-nya. Ini website yang tadi kita tulis. Nah, berarti kita bisa tes komen. Kita kirim lagi namanya. Tapi di sini uh, daripada kita nulisnya website, kita nulisnya function JavaScript alertnya yang diminta oleh soal. Jadi kita tulis di sini JavaScript titik 2 alert post comment. Nah kalau kita klik, nah dia udah mengeluarkan apa namanya alertnya. Oke, kita udahin aja. Dan ini tadi kita refresh dan dia udah solve. Kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya yaitu SQL injection. SQL injection. Kita coba akses labnya aja. Ini loadingnya tumben lama sekali ya. Oke, ini udah selesai loading. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan pakai Brooksuite juga ya. Oke. Jadi kita nyalain dulu proxy Brooksuite-nya. Dan kita intercept dulu. Lalu kita pencet, kita ke give. Nah, ini kita send ke repeater. Send to repeater. Terus kita matiin aja. Oke.
Kayak di sini kalau kita lihat di repeater, kita cek dulu tentang SQL-nya di sini. Oke, ini habis ku cek dulu. Jadi kalau di sini kita tulis, kita tambahin plus union, plus select, plus null, plus from, plus dual, min. Kalau kita send, itu dia ngebalikinnya 200 oke, berarti sukses. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis plus banner, habis itu plus 0. Nah, tapi di sini kita nggak pakai dua lagi. Kita tulisnya itu V dolar, bentar, wait, dolar version. Nah, kita send. Nah, ini dia statusnya 200 oke. Jadi kalau kita scroll ke bawah, wait, belum solve ini ya. Oke, sebentar. Oke, aku ketemu masalahnya tadi. Jadi kalau kita lihat, ini kan dia pakainya Oracle ya. Nah, jadi kalau lihat di apa namanya, di Oracle database itu, kalau kita cari versionnya dia tuh pakai union select banner. Nah, itu harusnya pakai koma dulu, koma 0 from $3 versionnya. Nah, jadi kalau ini semuanya tadi yang uh, semuanya ini, oh ya, ditambahin juga quote-nya ya di setelah give, terus kita plus union, plus select, plus banner, habis itu koma, plus 0, plus from, plus $3 version. Nah, ini kalau kita send, dia itu bakal kodenya 200 oke, dan dia sukses. Dan kalau kita scroll ke bawah, oh wait, mana. Nah, di sini kita dapat version database-nya. Nah, ini juga. Nah, ini semuanya dapat nih. Oke, jadi ini juga udah solve. Terus kalau kita lihat di sini udah solve. Nah, sekarang berarti buat SQL injection-nya udah beres. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu SSTI, Server Side Template Injection. Ini kita close. Bentar, kok lama ya? Nyala kah? Nah, oke, ini dia soalnya. Oke, di sini kita diminta untuk oke, kita dikasih kredensial buat login, dan kita diminta untuk delete moral.txt dari Carlos Home Directory. Oke, kita akses labnya dulu aja. Oke, kita login dulu di sini, my account.
Oke, ini udah selesai loading. Kita login dulu tadi. Username-nya ini, passwordnya ini. Kita login. Oke, kita udah masuk. Kita cek di home dulu. Kita lihat view detailsnya di sini. Nah, di sini ada edit template. Oke, kalau kita lihat di sini, ini ada kita langsung dikasih expression ya, kayak product.stock, product.name, sama product.price. Nah, ini kita hapus aja semuanya. Kita sisain ini aja. Oke, kita coba preview di sini. Nah, ini keluar di sini ya kalau di previewnya. Nah, jadi kalau kita coba cek, misal produk apa aja gitu lah di sini, yang itu nggak ada, kita preview. Nah, dia bakal error kan. Nah, dari error ini kita dapat template-nya. Dia pakai freemaker.main, freemaker Java 23. Nah, kalau kita cari di sini book.hacktricks, hacktricks. Ternyata aku cari di hacktricks sudah nggak ada. Ini aku dapat linknya dari hackmd.io, dibuat oleh Neo Hacker. Nah, di sini kita lihat dia tuh bikin cheat sheet banyak banget kalau kita lihat dari atas tentang SSTI. Nah, ini karena tadi ya. Nah, dia ada bikin free marker juga di sini. Jadi bisa kita lihat. Dan di sini ada confirm defense mechanism-nya. Nah, ini kita copy aja. Bentar, copy kodenya. Nah, kita balikin lagi ke sini. Coba kita ke preview. Nah, kita dapat UID-nya si Carlos di sini. Jadi, kita udah dapat UID-nya si Carlos. Kalau kita cari direktorinya Carlos itu apa? Di home/Carlos. Nah, kita coba aja rm. Tadi yang mau kita hapus apa? Moral.txt. Preview. Nah, jadi moral.txt udah berhasil di remove dari direktorinya si Carlos dan udah solve ya semuanya. Oke, ini coba kita refresh biar dapat udah solve-nya apa belum. Nah, di sini udah solve. Dan mungkin itu aja buat semua soal yang saya kerjakan. Ini ada 6 totalnya tadi. Dan mungkin itu aja cukup hari ini. Oke, terima kasih semuanya.